Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas ini soal PPKN untuk menghadapi penilaian akhir semester. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu PPKN KD 3.1, yaitu tentang apa? Yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi di sini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan titik-titik. Nah, kita lihat di sini ada gambar burung Garuda serta lambang sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, sambil kita mengingat, ayo kita menghafal Pancasila dari 1 sampai 5. Nah, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan apa di sini? Dengan gambar bintang. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini dilambangkan dengan gambaran rantai. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa di sini? Padi dan kapas. Nah, kembali ke soal yang tadi. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan gambar apa tadi sila kedua? Dengan gambaran rantai. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal selanjutnya. Aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah titik-titik. Kita suruh mencari dari gambar ini yang mencerminkan nilai Pancasila ketiga. Kita mengingat bahwa sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, yaitu maknanya kita harus melakukan tekad yang dilakukan dengan secara bersama-sama agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang terbebas dari segala bentuk konflik. Jadi harus kita lakukan secara bersama-sama, bersatu agar terbebas dari segala bentuk konflik. Kembali ke soal yang tadi, aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga adalah titik-titik. Yang mencerminkan nilai sila ketiga, nah, apakah yang A? Yang A itu gambarnya apa sih? Gambarnya adalah orang yang sedang beribadah. Kira-kira mencerminkan sila keberapa? Yang A. Kalau yang A itu yang ke-1, yaitu berkaitan dengan Tuhan. Dan yang B dilihat, nah, itu piket bersama. Kebersamaan. Ini mencerminkan sila keberapa? Sila ke-3. Jadi jawabannya yang
B. Nah, sekarang lihat yang C. C itu sila keberapa seharusnya? Nah, C itu ada seseorang yang sedang melakukan musyawarah. Kalau musyawarah, nah ini sila keempat. Dan yang D itu menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di soal ini aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga adalah yang B, yaitu pikir bersama. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas PPKN KD 3.2, yaitu tentang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengingat apa pengertian dari hak, apa pengertian kewajiban, dan apa sih pengertian tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang harus kita terima itu dinamakan hak. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, itu dinamakan kewajiban. Dan tanggung jawab apa sih? Kewajiban akan melaksanakan sesuatu, itu dinamakan tanggung jawab. Nah, kemudian ada soal yang pertama. Keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang disebut titik. Keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan itu jadi mempertimbangkan berdasarkan pemikiran dan pembahasan bersama-sama. Ini disebut apa? Keputusan bersama. Kemudian ada soal. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 4 pernyataan. Yang pertama, memperkuat tali persaudaraan. Yang kedua, terciptanya rasa aman dan damai. Yang ketiga, menimbulkan konflik dan perselisihan. Yang keempat, memperkuat rasa persatuan. Kemudian soalnya, akibat apabila tanggung jawab tidak dilaksanakan ditunjukkan oleh nomor. Nah, akibatnya apa kalau tanggung jawab ini tidak dilaksanakan? Tanggung jawab apa sih tadi? Tanggung jawab adalah kewajiban akan melaksanakan sesuatu. Atau ini tidak dilaksanakan. Kira-kira akan bagaimana? Nah, akan menimbulkan konflik dan perselisihan. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu yang nomor 3. Dan soal yang selanjutnya, sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi, sikap solidaritas sama dalam masyarakat itu meliputi apa? Meliputi saling membantu. Harus solid dalam masyarakat, harus saling membantu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal yang berikutnya, tanggung jawab kita apabila kita merusakkan pensil milik teman, maka kita harus meminta maaf dan titik-titik. Nah, jika kalian merusakkan pensil teman kalian, maka kalian harus meminta maaf dan apa? Dan mengganti pensil tersebut. Kalau sudah dirusakkan, ya harus tanggung jawabnya harus mengganti. Selain meminta maaf, ya harus mengganti. Kemudian soal yang berikutnya,
segala sesuatu yang harus kita terima disebut titik-titik. Yang harus kita terima apa tadi? Disebut hak. Kemudian kita akan membahas PPKN KD 3.3, yaitu tentang menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, soal yang pertama, perbedaan suku di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan apa? Kalau ada perbedaan suku di Indonesia apabila tidak dijaga akan menimbulkan konflik. Kemudian soal yang selanjutnya, melestarikan budaya bangsa merupakan tanggung jawab titik-titik. Nah, melestarikan budaya bangsa merupakan tanggung jawab semua warga negara. Jadi semua warga negara itu bertanggung jawab melestarikan budaya bangsa. Kemudian kita akan membahas PPKN KD 3.4, yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Soal yang pertama, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan keagamaan adalah manfaatnya. Nah, kita tahu bahwa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan beragama, di sini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini, ada 1-4. Yang nomor 1, membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Yang kedua, bangga berlebihan terhadap keunggulan suku sendiri. Yang ketiga, mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Yang keempat, menyerang kelompok lain yang berbeda pendapat. Soalnya itu sikap yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa tunjukkan oleh sikap yang dapat melemahkan persatuan. Nah, kita tadi tahu bahwa manfaat persatuan dan kesatuan apa? Agar terciptanya kedamaian, ketentraman. Itu manfaat dari persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sikap yang dapat melemahkan di sini ditujukan oleh nomor berapa? Sikap yang dapat melemahkan. Nah, apakah membantu orang lain yang mengalami kesusahan ini dapat melemahkan persatuan? Kan enggak ya. Jadi yang satu nih Kak. Dan yang kedua, bangga berlebihan terhadap keunggulan suku sendiri. Nah, ini juga dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu nomor 2. Kemudian nomor berapa lagi? Kita lihat nomor 3, mengembangkan toleransi. Toleransi ini bukan melemahkan tapi membangun persatuan. Nah, jadi yang 3 enggak, yang 1 enggak, yang 3 enggak. Ini tinggal yang 4, menyerang kelompok lain yang berbeda pendapat. Ini dapat melemahkan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang selanjutnya, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila terjadi perbedaan pendapat maka dapat diselesaikan dengan cara apa? Kalau terjadi perbedaan pendapat maka dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Tujuan dari musyawarah apa? Untuk memecahkan suatu masalah bersama. Jadi jawabannya adalah bermusyawarah.
Nah, mungkin itu pembahasan soal PPKN pada pagi hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.